Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini Allah masih menunjukkan rahmat-Nya kepada kita, sehingga kita masih diberi hidayah oleh Allah dan ditunjukkan hidayah tersebut dengan sampainya diri kita di dalam rumahnya Allah yang penuh dengan barokah ini. Manusia kebanyakan memiliki kaki, manusia memiliki telinga, manusia memiliki hati. Akan tetapi berapa banyak mereka yang memiliki kesempurnaan, akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditakdirkan untuk masuk ke dalam rumahnya Allah atau ke dalam masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, alhamdulillah, ini salah satu bentuk rasa sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Alhamdulillah rahimahullah. Disebutkan Alhamdulillah disebutkan wa in kunta fi ni'matin far'ah fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Apabila kalian sedang dalam memiliki kenikmatan yang sempurna, maka jagalah kenikmatan tersebut. Kalau kita saat ini sedang memiliki memiliki kenikmatan yang sempurna, alhamdulillah sehat, alhamdulillah ganteng, alhamdulillah cantik, alhamdulillah punya anak yang baik, alhamdulillah punya rumah yang bagus, alhamdulillah bisa makan, alhamdulillah jalan sehat, dan lain sebagainya. Kesempurnaan sudah kita miliki. Nah, jika kita dalam kondisi yang penuh dengan kenikmatan, maka jagalah kenikmatan tersebut dengan benar. Jaga kenikmatan tersebut dengan kita laksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak melanggar dari semua larangan-larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Karena perbuatan kemaksiatan itu bisa melenyapkan dari kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kalian. Jadi kalau kita dalam keadaan sehat, gunakan kesehatan tersebut dalam keadaan takwa kepada Allah. Kalau kita dalam keadaan kaya, gunakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dalam keadaan bisa mendengar, gunakan telinga kita untuk mendengarkan daripada sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada kita. Kita bisa berbicara, gigi kita normal, tidak sakit, bisa makan dan lain sebagainya. Jangan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil satu kenikmatan, baru kita mengatakan, ya Allah, coba saya punya kaki ya, setiap hari saya berangkat ke masjid. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya Allah, sekarang saya sudah tua, jalan itu gemetar, coba saya masih sehat, setiap hari saya ke masjid. Jangan kita menunggu, ya Allah, kok saya sekarang sakit ya, coba saya sehat, saya pasti akan ke masjid. Jangan sampai kita menunggu seperti itu. Jangan sampai kita menunggu hal seperti itu. Nah, saat ini kita berada dalam keadaan yang penuh dengan kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu bentuk cara kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan kepada kita, yaitu dengan cara kita memanfaatkan semua nikmat tersebut di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang namanya syukur. Bukan kita pinter, kita kuat, kemudian kita berantem dengan orang. Untung Allah kasih saya kekuatan, jadi saya berantem bisa menang. Untung saya pinter, jadi saya mencuri gak ketahuan. Untung handphone saya bagus, jadi saya mau utak-utak handphone ini, mau ngelihat yang porno atau yang tidak, saya mengerti kenapa handphone saya bagus. Nah, ini bukan namanya menikmati daripada karunia yang Allah berikan kepada kita, tapi itu melanggar atau bahkan bisa dikatakan khianat daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Wal'iyadzubillah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam hadis qudsi yang maknanya kurang lebih, inna buyuti fil ardi masajiduha, faman dakhala al masjid faqad zarani, fa haqqan 'alal mazur ay yukrima zairahu.
Sesungguhnya rumahku di muka bumi ini, kata Allah. Maknanya kurang lebih seperti ini. Sesungguhnya rumahku di muka bumi ini adalah masjid yang ada di sini. Di mana kita melihat masjid, itulah rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hakikatnya adalah dia sedang berziarah kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Fahaqqun 'alal mazur ayyukrima zairahu. Maka sudah menjadi haknya sahibul bait, haknya pemilik rumah untuk memuliakan tamu yang datang kepadanya. Jadi kita sekarang ini lagi berkunjung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah menjadi haknya Allah, kita tidak keluar dari rumah Allah ini kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, mengingat ini adalah bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya masih teringat kurang lebih 4 atau 5 tahun yang lalu saya di sini. 4 atau 5 tahun yang lalu, terlebih masih zamannya Ami Salim, masih zaman Am Salim, 7 tahun yang lalu saya di sini. Jamaah begitu banyak, semua begitu bergembira dan sebagainya. Harapan saya, dari jarak 7 tahun yang lalu sampai saat ini, adakah perkembangan daripada tingkat keimanan yang kita miliki? 7 tahun sudah 7 tahun. Dan masjid ini sudah berada lebih dari 20 tahun kurang lebih. Cuman yang ingin saya garis bawahi adalah yang saya tahu, saya di sini 7 tahun yang lalu. Kemudian mari kita introspeksi diri. 7 tahun yang lalu kita begitu bergembira, kita begitu senang. Kemudian ada yang joget di depan menyambut Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat acara Maulid yang nangis banyak. Saya masih ingat waktu acara Maulid tersebut yang menangis banyak. Alhamdulillah. Nah, pertanyaannya setelah 7 tahun ini, dari yang 7 tahun yang lalu nangis, kan sekarang gak ada yang nangis nih. Ada enggak sih nangis? Gak ada ya. Anak kecil juga ikut senang. Alhamdulillah. Yang kita tanyakan adalah tempo 7 tahun. Apakah tingkat keimanan kita bertambah atau berkurang? Kalau bertambah, alhamdulillah. Tapi gak boleh munafik. Jadi kita harus bisa baca diri kita sendiri. Kalau berkurang, jadi harus hati-hati. Harus hati-hati. Kita bertambah hari, bertambah minggu, bertambah bulan, bertambah tahun. Hakikatnya bukan umur kita tambah panjang, tapi umur kita semakin sedikit. Kalau kita tidak mau taubat sekarang, kapan? Kalau kita tidak mau kembali ke Allah Subhanahu wa taala sekarang, kapan? Kalau kita tidak mau sadar sekarang, kapan? Kita nggak tahu, siapa tahu. Kita nggak tahu ya, siapa tahu saja. Kemarin sudah kita tahu kejadian COVID corona. Kejadian COVID hanya penyakit dari kelelawar. Tapi Indonesia yang meninggal berapa? 100.000 orang lebih. Jutaan orang lebih. Kita nggak tahu. Tapi subhanallah, Allah masih menjaga kita. Di antara jutaan orang yang meninggal, kita nggak termasuk di dalamnya. Kita nggak nyangka, ada yang meninggal sih, COVID, nggak ada. Kuat-kuat berarti. Berarti tangannya sehat, minuman, tolak angin terus enggak? Angin sebentar. Subhanallah, COVID jutaan orang. Dan di sini, alhamdulillah, ditakdirkan oleh Allah tidak ada yang terkena. Tapi kita nggak tahu yang namanya takdir. Ya, takdir adalah suatu misteri. Kita nggak tahu ketika kita keluar dari masjid, Allah yahfad. Siapa tahu betul-betul kita sudah dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah SWT. Kita keluar dari masjid, tiba-tiba ada truk yang remnya blong.
ketabrak, meninggal. Ya untungnya kita meninggal dalam keadaan keluar dari masjid, untungnya. Nah seandainya kita sudah sampai di rumah, subhanallah, kemudian kita buka handphone, lihat sesuatu yang gak benar, truk yang remnya belum tadi lolos melewati jamaah masuk ke dalam rumah tersebut, berat. Nah yang lihat handphone mati, na'udzubillah wa na'udzubillah. Hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam urusan taubat, di dalam urusan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh menunda ini. Jangan sekali-kali ditunda. Ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita rasa diri kita ini ada kesalahan, stop mulai malam ini. Saya kok pacaran dengan wanita yang bukan mahram ya, stop mulai saat ini. Saya kok makan uang haram ya, stop mulai malam ini. Taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita nggak tahu besok kita masih hidup apa tidak. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat terutama untuk kita sendiri. Mohon maaf atas keterlambatannya yang begitu panjang dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikum minkum subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Mau'izatun hasanah yang kedua, ceramah yang kedua akan dibawakan oleh Al-Ustaz Al-Habib Abdul Qadir bin Taufik bin Abdul Qadir bin Husain As-Segar. Beliau adalah anak daripada Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain As-Segar Pasuruan. Kalau yang sering lihat YouTube ada Habib Taufik, nah ini anaknya. Beliau ini adalah anaknya, alhamdulillah. Dan sekarang beliau lagi banyak menampung murid-murid yang ada di NTT di pondok beliau. Alhamdulillah beliau berkenan mau mampir di Oihani. Siapa sangka? Amin. Siapa sangka Oihani dimasuki oleh pemilik atau salah satu pewaris daripada pondok pesantren, salah satu pondok pesantren terbesar di Jawa Timur. Dan alhamdulillah beliau sampai di sini dan beliau menyempatkan waktunya. Bersabar sejenak, kita dengarkan mau'izah hasanah dari beliau. Alif alif